ketiga, kalian mampu memahami cabang-cabang dari biologi. Karena kita tahu bahwasanya biologi itu sangat luas, sehingga kita harus mampu memahami sedikit demi sedikit. Maka dari itu, Ibu sangat mengharapkan kalian untuk tetap fokus dari pembelajaran hari ini. Kepada anak-anak Ibu semua, hari ini kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah ciri-ciri sains, yang kedua adalah metode ilmiah, yang ketiga adalah cabang-cabang biologi. Selanjutnya, apa itu biologi? Biologi itu berasal dari kata Yunani, yang dimana terdiri atas 2 kata, bios dan logos. Bios itu artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Maka dari itu, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Karena biologi itu termasuk ilmu, maka kita harus mengetahui ciri-ciri sains, ciri-ciri ilmu. Yang pertama adalah konkret, artinya nyata. Yang kedua adalah logis, cara berpikir secara rasional. Yang ketiga objektif, apa adanya. Yang keempat adalah universal, artinya berlaku secara umum. Yang kelima adalah sistematis, dengan cara metode ilmiah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah empiris, yaitu melakukan pengamatan atau percobaan. Yang ini dapat disingkat dengan melalui klause. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini biasanya kalian tahu dengan istilah MOHE. Namun Ibu secara rinci lagi, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah. Kita harus tahu dulu masalah apa yang harus kita ungkap. Selanjutnya dengan masalah maka kita harus melakukan observasi, terjun langsung kepada masalah tersebut. Setelah terjun langsung, maka kita terdapat hipotesis, yaitu dugaan sementara. Setelah kita mendapatkan dugaan sementara, maka kita merencanakan penelitian. Di sini kita mempersiapkan waktu, tempat, semuanya melakukan penelitian. Setelah merencanakan, maka kita menentukan variabel. Variabel ini nanti akan Ibu jelaskan kembali. Selanjutnya kita melakukan eksperimen atau penelitian. Dan terakhir, setelah kita melakukan penelitian, maka kita akan menarik kesimpulan. Selanjutnya, variabel ini apa? Variabel adalah ciri objek yang dinilai beragam. Contoh yang Ibu kasih yaitu pengaruh lama perendaman terhadap perkecambahan biji jagung. Jadi variabel ini terdiri atas tiga jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas yaitu faktor yang dapat diubah oleh peneliti. Jadi dari contoh tersebut yaitu variabel bebasnya adalah lama perendaman. Selanjutnya, variabel terikat adalah faktor yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka contoh dari variabel terikatnya yaitu perkecambahan biji jagung. Variabel kontrol itu adalah variabel yang tidak diberikan oleh perlakuan, tidak diberi perlakuan. Tidak diberi perlakuan. Maka ini untuk apa, Bu? Untuk sebagai perbandingan. Selanjutnya, contoh. Tadi sudah Ibu bilang bahwasanya harus ada masalah, kan? Jadi contohnya masalah di sini adalah pengaruh manusia terhadap faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Rumusan masalahnya ada beberapa Ibu buat. Yang pertama, apakah manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan? Yang kedua, manusia bagaimana keadaan tumbuhan yang dirawat secara baik oleh manusia dan keadaan tumbuhan yang tidak dirawat. Setelah merumuskan masalah, kita melakukan observasi, mengamati tumbuhan yang selalu dipelihara, dirawat, diberi air, diberi pupuk oleh manusia. Tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur atau tidak. Lalu kalau yang tidak diberi perlakuan juga bagaimana? Selanjutnya, kita melakukan hipotesis. Hipotesis tadi adalah dugaan sementara bahwasanya mungkin tumbuhan akan tumbuh subur oleh manusia. Kenapa harus dikatakan mungkin, Bu? Ya iya, karena kan kita belum melakukan eksperimen.
Selanjutnya setelah hipotesis yaitu variabel. Variabel di sini yaitu variabel bebasnya adalah pengaruh manusia, sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan tumbuhan. Setelah melakukan eksperimen, maka kita akan menarik kesimpulan. Selanjutnya anak-anak ibu, di sini adalah cabang-cabang dari biologi. Hanya beberapa yang ibu kasih contoh. Yang pertama adalah botani. Botani itu adalah ilmu yang pelajari tentang tumbuhan. Jadi segala tumbuhan, baik itu tumbuhan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Contoh tumbuhan tingkat rendah lumut. Sedangkan tingkat tinggi seperti pohon mangga. Itu termasuk kepada botani, ilmu yang pelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya pada zoologi, ilmu yang pelajari tentang hewan. Mau dia hewan tingkat rendah atau hewan yang bertulang belakang maupun hewan yang tidak bertulang belakang. Biasa kita kenal dengan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya cabang-cabang biologi yang ibu kasih yaitu taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang pelajari tentang tingkatan makhluk hidup. Selanjutnya adalah bioteknologi. Ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang berhubungan dengan biologi. Ini juga kumpulan dari cabang-cabang biologi beserta objek kajiannya. Kalian bisa baca satu persatu. Ada anatomi tentang struktur tubuh makhluk hidup, ada bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan peran bakteri. Botani sudah, embriologi bisa kalian baca. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, di sini ibu ada kata-kata motivasi untuk kalian. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi ini adalah kata-kata bijak. Semoga dapat menjadi motivasi kepada kalian. Tetap semangat. Kepada anak-anak ibu semua, bagaimana belajar hari ini? Sangat mudah bukan untuk mempelajarinya? Selanjutnya kesimpulan hari ini yaitu yang pertama ciri dari sains. Ada clause. Ingat saja clause. K konkret, L logis, O objektif, U universal, S sistematis, dan E empiris. Yang kedua tentang langkah-langkah metode ilmiah. Ada MOHE, M merumuskan masalah, O observasi, H hipotesis, E eksperimen atau penelitian. Yang terakhir adalah K kesimpulan. Dan yang ketiga adalah cabang-cabang dari biologi. Cabang-cabang biologi ada 3 yang utama. Yang pertama adalah taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang tingkatan makhluk hidup. Yang kedua botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan yang terakhir adalah zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tingkatan organisasi kehidupan dan manfaat biologi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian terus tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk belajar minggu depan. Selamat pagi dan tetap semangat.